Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzina hana an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Al-Hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencurahkan rahmat dan salam Allah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu senantiasa bersalawat kepadanya, itu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu detik, tidak ada suatu saat dan waktu yang kosong daripada kita bersalawat kepada junjungan alam. Karena suatu amalan yang tidak tertolak, suatu amalan yang diterima oleh Allah adalah sholawat. Memperbanyak sholawat, dekat kita untuk mendapat syafaat dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan sholawat berarti kita menafikan semua ibadah. Kenapa? Karena semua amal-amalan kita, mau sholat lah, mau haji kah, mau sedekah kah, mau membantu orang kah, apapun amalan ibadah yang kita lakukan, tapi kita meninggalkan satu amalan kita yang kita tinggalkan, itu adalah tidak pernah kita baca sholawat, maka semua amalan ditolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat adalah menjadi satu mutiara. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat Rasulullah yang benar-benar kita cinta kepadanya sesuai dengan cintanya Nabi terhadap kita. Makanya Nabi kita yang selalu diingat, yang selalu dikata adalah umatku, 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 umatku. Bahkan nanti waktu ba'ats, dibangunkannya semua ahli-ahli kubur. Nanti kan di hari kiamah itu kan, nanti kita semua kan rata dunia ini. Kita udah mati pada semua. Nanti kan ada istilahnya hari kebangkitan. Jadi pertama yang dibangkitkan itu adalah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa begitu dia langsung bangun, apa yang ditanyakan?
Mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Umat. Nabi yang begitu cinta kepada kita, Nabi yang begitu sayang, yang begitu memikirkan kepada umatnya, maka alangkah tidak benarnya, alangkah salahnya, alangkah biadabnya kita sebagai umatnya tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu tanda bahwa kita cinta kepada Nabi, bahwa kita sayang kepada Nabi, yaitu adalah kita memperbanyak sholawat. Di samping kita melaksanakan ajaran dan syariatnya, perbanyak kita sholawat. Jangan sampai setiap hari, makanya ada ulama yang mengatakan kalau orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi dalam satu hari membaca sholawat kurang dari pada 313, maka adalah hanyalah omdo. Jadi dia mengaku cinta tapi baca sholawat kurang dari 313 dalam sehari, maka pengakuan cinta itu adalah dianggap bohong. Jadi kita sehari itu biasakanlah jangan kurang dari 313 baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat apa saja, karena sholawat ini banyak. Ya minimalnya yang sependek lah, Shallallahu ala Muhammad minimal. Yang panjangnya banyak. Sholat mu'abbad, sholawat berbagai macam sholawat, menariah, sholawat kamilah ya sebutnya, sholawat takjiyah, sholawat macam-macam sholawat. Dan minimal kita yang pendek saja, Shallallahu ala Muhammad. Jangan sampai kurang 313. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita membaca sholawat rutin, apalagi banyak, ya walaupun sedikit tapi rutin, habul amal ilallah. Ya. Amal yang dicintai oleh Allah itu istilahnya adawa muha wa in qala, dawamnya, rutinnya walaupun sedikit. Kalau kita banyak tapi tidak rutin, ya lebih baik kita sedikit tapi rutin daripada kita banyak tapi hanya satu kali. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi perbanyak sholawat. Kalau kita memang mengaku, merasa dan ingin diakui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka perbanyak sholawat. Kalau kita memperbanyak baca sholawat, maka apapun keinginan kita, tujuan kita, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan kita pun insya Allah menjadi yang sejahtera. Sejahtera rezeki miliknya dan tinggi kedudukannya, dan apapun yang dikendakinya tercapai, dan hidupnya pun mulia terhormat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekarang begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka berharaplah, berjuanglah, bekerjalah, carilah apa itu? Kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan akhirat. Karena kehidupan yang terbaik, kehidupan yang istimewa, kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang indah, itu adalah akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhiratlah, kehidupan akhiratlah itu khairun, lebih baik untuk kita semua. Insya Allahu, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi Allah menyediakan kepada kita kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan akhirat, ya kita kejar, kita usahakan. Tapi walaupun kita mengajar kesenangan akhirat, ingin kita selamat nanti di akhirat, selamat daripada segala macam, memperjuangkan kita keindahan akhirat juga. Tapi awas, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kita lalaikan, jangan kita tinggalkan, jangan kita sepelekan apa?
kesenangan dunia juga. Jadi kita memperjuangkan keindahan, kesenangan, kesuksesan di akhirat, tapi jangan sampai kita melupakan, melalaikan, meninggalkan untuk kesenangan di dunia. Jadi dunia pun harus kita kejar. Jadi seimbang. Makanya Nabi bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu." I'mal li dunyaka. Carilah, perjuangkan, usahakanlah dunia ini. Ka'annaka ta'isu abada. Kayak kita tidak akan mati selamanya. Berarti artinya kita benar-benar sungguh-sungguh dalam mencari dunia. Jangan kita cuma tidur, main, berleha-leha. Enggak boleh begitu. Ka'annaka ta'isu abada. Ya anggaplah kita hidup ini selamanya. Tapi wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan memperjuangkan tentang akhiratun, tentang kehidupan akhiratun. Harus serasa bahwa mati kita itu besok. Artinya apa? Ya artinya harus benar-benar kita harus lebih semangat juga. Jadi seimbang, memperjuangkan kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan dunia, dan begitu pula kesenangan, kesuksesan akhirat. Jadi kedua-duanya. Makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita beri doa, ya Allah, hidupkanlah kami ya Allah. Fid dunya hasanah, di dunia bahagia, sukses. Tidak sengsara, tidak sulit, tidak sakit, tidak merana. Usahakan. Dan begitu juga di akhirat, jangan sampai merana, sakit, lebih dahsyat. Wa qina adzabannar, dan semoga kita diselamatkan, dijauhkan oleh Allah daripada siksa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kita di dunia kita punya kewajiban, kita punya peraturan yang benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati hidup dalam dunia. Kalau kita misalkan jadi pedagang nih, jadi pedagang kecil ataupun pedagang besar, kita harus hati-hati. Misalkan jadi pedagang di dalam hal timbangan, di dalam hal takaran, itu kan matanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa auful kail, sempurnakanlah kalau kita idza qiltum, kalau kita menakar, kalau ya barang-barang yang ditakar kan banyak, misalkan kacang-kacangan banyak yang ditakar, misalkan beras banyak yang ditakar gitu kan. Kita harus benar-benar disempurnakan takaran, jangan sampai dikurangi. Tapi kan gini, kadang-kadang kita beli meninjau ya, atau beli macam-macam lah, bisa beli cengkeh gitu kan, suka ditakar. Ini takaran kadang-kadang ditoto gitu, toto pakai halu, jadi supaya nonjol ke sini. Jadi ini supaya dekuk lagi, supaya cekung. Ini kan nambahan isi gitu kan. Jadi akhirnya kalau pakai beli itu ya jelas ini jadi nonjol ke bawah gitu. Jadi isinya jadi banyak, itu enggak boleh seperti itu. Kenapa? Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Wailun, celakalah lil mutaffifin. Ya, bagi orang-orang yang suka mengurangi timbangan, yang suka mengurangi takaran. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita menjadi pedagang yang jujur, subhanallah, masuk surga kita lebih awal. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi pedagang yang jahat, timbangan dikurangi, takaran juga dicekungin, ya itu lebih awal juga kita masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus benar-benar dalam timbangan, dalam takaran. Jadi jangan sembarang. Dan wahsin, berbaiklah kita. Kenapa kita harus baik? Kama ahsanallahu ilaik. Allah telah berbaik kepada kita. Allah telah berbaik kepada kita. Kenapa kita tidak menjadi orang yang baik? Dzalika khairun. Di perbuatan baik seperti itu, dalam timbangan takaran kita tidak mengurangi, tidak. Bahkan kita lebih baik ya kita memberi
lebih lah, kalau dia nggak lebih juga pas lah timbangan gitu kan. Kelakuan yang seperti itu adalah bagus, baik, indah, istimewa, untung bagi kita. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah kelakuan baik, perilaku baik, dan mengakibatkan akibat pun yang menguntungkan kita dunia ataupun akhirat. Tentu kalau kita dagang disenangi pelanggan, banyak pelanggannya, disenangi orang, dan setelah kita berhitung dengan Allah di alam akhirat pun kita banyak keuntungan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita hidup di dunia ini jangan sampai kita berbuat yang tidak benar lah. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tafghil fasada fil ard, jangan sampai kita membuat berlaku kerusakan di muka bumi ini. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang suka mengadakan, melakukan kerusakan. Jadi banyak kerusakan itu ya. Misalnya kita merusak lingkungan juga ya, pohon-pohon kayu juga kita tebangin sehingga menimbulkan erosi tanah. Ya berbagai macam lah. Yang intinya merusak lah gitu. Merusak alam, merusak diri orang, merusak diri kita, apapun itu adalah tidak boleh. Kalau kita lakukan seperti itu, maka Allah benci dan Allah akan memberi siksa yang amat pedih nanti kita di akhirat. Bahkan bukan di akhirat saja, masih di dunia pun Allah akan buktikan, Allah akan bayar. Bukankah telah diceritakan di dalam Al-Hadid? Jadi satu amalan kejahatan, satu amalan kejelekan akan dibuktikan oleh Allah masih di dunia pun, apalagi nanti di akhirat. Di sini insya Allah, karena kita hidup di dunia selalu banyak masalah, banyak muskilah, dan namanya kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai yang bersifat selalu kurang. Oleh karena itu kita harus selalu mendekat dengan Allah. Tentu cara mendekat kita kepada Allah adalah berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya tentu kita adalah dengan memperbanyak zikrullah. Kita di dunia ya, di muka bumi, kita tidak mencari musuh, tapi orang banyak yang memusuhi. Kita dagang maju, orang pada benci. Kita hidup ada kemajuan, orang lain pun banyak yang hasud, banyak yang dengki. Musuh tidak dicari, tapi datang sendiri. Itu hal biasa. Jadi kalau kita ingin tidak terjadi seperti itu ya, supaya walaupun kita banyak uang ya tidak dibenci orang, walaupun kita sengsara ya itu pun tidak difitnah orang. Ya intinya ya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan lah. Jadi tidak punya musuh ataupun kita tidak bermusuhan. Ini auratnya. Jadi seandainya kalau memang ada orang memusuhi kita saja, kita nggak apa-apa, dia memusuhi, justru dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memusuhi kita akan tunduk kepada kita. Kalau tidak tunduk kepada kita, maka Allah menghancurkannya. Jadi ini kalimat sebenarnya ya kita niatnya adalah zikrullah lah. Kita niat membaca Al-Quran saja. Tapi yang namanya di area Al-Hikmah, jangankan satu ayat Al-Quran, hanya satu kalimat saja, itu adalah mengandung faidah, mengandung wasiat, dan mengandung manfaat. Sebenarnya bukan di area Al-Hikmah saja, walaupun di area syariat ya, dan di area tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang hal apapun itulah,
Ya tentu, pasti, dan jelas. Akhirnya tetap ke situ-situ juga apa? Yaitu berzikir adalah tujuannya mengingat Allah, dan intinya tetap pemberian keutamaan dari Allah. Apa itu? Yaitu adalah kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Al-Fakir katakan, mau syariat, mau torikot, mau hakikat, mau al-hikmat, pada intinya itu adalah satu, sama-sama satu. Jadi saling berkaitan intinya. Jadi makanya tidak boleh kita menyalahkan seperti apa ya, kita ahli syariat, maksudnya kita belajar baru di area tauhid, fikih, tasawuf saja. Jangan sampai kita menyalahkan ahli torekat, karena torekat itu adalah pelaksanaan daripada tauhid, fikih, tasawuf. Dan kita setelah torekat juga jangan menyalahkan ahli hikmat, karena ahli hikmat itu pun keluarnya dari torekat-torekat juga. Jadi itu adalah syariat, itu adalah torikot, itu adalah hakikat maupun makrifat dan al-hikmat, itu adalah satu sama lain, itu adalah berkaitan, jadi satu paket. Jadi oleh karena itu ayo kita apa? Bersatu, menyatu, saling membantu, saling bersatu, dan saling respon di antara kita. Kita semuanya adalah sama, tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, cuma perjalanan kita beda-beda. Ada yang kita di bidang syariat, ya udah kita syariat nggak apa-apa. Tidak ke tarekat, tidak ke hakikat, tidak ke alimat, nggak apa-apa, syariat aja. Berarti kita mencari ridho Allah, mencapai kesenangan akhirat melalui syariat. Jadi apa itu? Kalau kita punya musuh, supaya musuh itu tunduk tunduk kepada kita. Dan kalau orang selalu musuhi kita saja, akan dihancurkan oleh Allah. Ini yang diwiridnya, yaitu adalah Al-Muntakimu. Jadi baca kita Al-Muntakimu sebanyak sedikitnya 70, pertengahannya 700, dan maksimalnya 7.777. Jadi setelah diberes itu langsung ditutup oleh bacaan kalimat Ya Jabbar Ya Kohar, Ya Syadid al-Batshi, atau begini, Ya Syadid al-Batsi, Ya Jabbar Ya Kohar, Khud Haki Miman Dolamani. Tuh pas Miman Dolamani, ya kita niatkan kepada orang yang memusuhi kita. Insya Allah orang yang memusuhi kita akan ditundukkan, akan ditaklukkan oleh Allah kepada kita. Dan seandainya orang itu memang tidak tunduk, tidak takluk, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Al-Fakir ini jajakan untuk semua siapa yang menemukan, yang mendengarkan, yang mengikuti ini, maka Al-Fakir dijajahkan. Al-Fakir itu lillahi ta'ala. Silahkan amalkan, silahkan aplikasikan. Semoga mustajabah, dan semoga kalimat ini menjadikan sababiyah kita lebih dekat kepada Allah, dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar tercapai, benar-benar terkabul, benar-benar terwujud, benar-benar laksana apa? Hasanah fi dunya wa hasanah fil akhirat. Tapi sebelum kita wirid itu tetap kita harus baca dulu hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'al Fatihah. Wala hadrati sultanil auliya wa qutbil gausi wa muhisunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qadatullah sirrah al-Fatihah. Wala hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan, khususan ila hadrati Syekh Ustadi man aja jadi hadza, khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi Al-Fakir tetap ingatkan, setiap kita berkata Al-Fatihah, maka baca dulu Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Baru setelah itu kita baca zikirnya Asmaul Husna
Yaitu yang sudah tadi Al-Fakir katakan, itu adalah Al-Muntakimu dan ya Jabbaru, ya Koharu, ya Syadid al-Batsi, khud haki miman dolamani. Jadi pas khud haki miman dolamani, ya kita tujukan orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menzalimi kita, orang yang menjahati kita, ya kita pasrahkan kepada Allah. Mau diapakan sama Allah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun insya Allah yang kita amalkan, kita kerjakan melalui prosedur seperti ini, insya Allah makbul. Dan Al-Fakir ingatkan, yang mau mengamalkan silakan ucapkan untuk qabilatu, ya kalimat qabilatu. Dan juga yang baru mampir ke Aslamul Channel, ya subscribe jangan kelewat, dan juga aktifkan tombol lonceng, karena ini merupakan suatu ikatan yang sangat kuat antara kita semua, dan insya Allah menjadi sababiyah mustajab mati manjurnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.